Shalom, seluruh sidang jemaat Tuhan GBI Suryani. Kita berjumpa kembali dalam persekutuan online pada sore hari ini. Seperti biasa, setiap hari Rabu di mana kita akan mengadakan persekutuan doa di gereja. Namun pada kesempatan ini karena kondisi yang belum memungkinkan, kita hanya mengikuti persekutuan doa online. Sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan, kita akan mendengarkan sebagian renungan firman Tuhan yang boleh memberikan kekuatan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, yang diambil di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Bersyukur pada sore hari ini kita boleh diingatkan kembali akan firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa kita memiliki imam besar. Imam besar kita adalah Yesus Kristus, yang dimana dikatakan tadi bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Ya, bagaimana dikatakan bahwa Kristus Yesus turut merasakan apa yang kita rasakan saat ini. Ya, oleh karena itu dalam menghadapi segala sesuatu, kondisi satu keadaan saat ini, ya, jangan pernah kita putus asa. Ya, jangan pernah kita mengatakan bahwa ini sesuatu hal yang tidak ada lagi harapan. Kita memiliki imam yang besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, turut merasakan kondisi keadaan kita saat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah senantiasa kita menaruh pengharapan kita kepada Yesus Kristus, imam yang besar itu, karena dia turut merasakan kelemahan-kelemahan keadaan dan kondisi kita saat ini. Dia tahu, mungkin saudara kita, orang-orang dekat kita tidak merasakan apa yang kita rasakan saat ini, ya, tidak melihat keadaan apa yang kita alami saat ini. Tetapi ada satu pribadi yang bernama Yesus. Dia adalah imam besar, turut merasakan apa yang kita rasakan saat ini. Dengan kata lain, bahwa Allah sangat peduli dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan ini marilah kita mau mengingat kebenaran firman Tuhan, bahwa Yesus merasakan apa yang kita rasakan saat ini. Ia mengerti keberadaan kita, situasi dan kondisi kita saat ini, rumah tangga kita, pekerjaan kita, ekonomi kita, bahkan kesehatan kita sekalipun. Tuhan mengetahui keberadaan kita, apa yang kita alami saat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat firman Tuhan, bagaimana Yesus sendiri mengalami pencobaan-pencobaan, ya, yang kita melihat di dalam Matius pasal 4 dikatakan bagaimana Yesus dicobai, ya, di padang gurun pada waktu itu. Tetapi Yesus, dia boleh mengalahkan segala tipu muslihat daripada iblis. Pencobaan juga yang dialami oleh Yesus sendiri waktu menghadapi penyaliban pada waktu itu. Bagaimana satu kondisi dia berdoa kepada Tuhan, ya Bapa, kalau cawan ini lalu daripadaku, ya Tuhanlah lalukan, Bapa lalukan itu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Jadi dari kondisi-kondisi seperti itu yang pernah dialami oleh Yesus, saya percaya bahwa ia sangat memahami keadaan kita, kondisi kita saat ini, ya, keadaan kita saat ini, situasi kita saat ini. Ia sangat memahami. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah senantiasa kita mau menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani pasal 2 ayat yang ke-18. Ibrani pasal 2 ayat yang ke-18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka
yang dicobai. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, ini firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Bahwa firman Tuhan tadi katakan, sebab oleh karena ia sendiri, yaitu Yesus, telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Luar biasa Bapak Ibu ya. Ini bagaimana firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali. Menegaskan ya kepada kita bahwa ia sendiri, yaitu Yesus, telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Adakah Bapak Ibu saat ini dalam kondisi situasi keadaan yang dalam pergumulan, ya, dalam masalah, dalam kesusahan, dalam sakit penyakit? Datanglah kepada Yesus, berserulah kepada Yesus. Hanya Yesus yang bisa memberikan pertolongan dalam kehidupan kita masing-masing. Sebagaimana firman Tuhan yang tadi katakan, ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ia dapat menolong mereka yang akan dicobai. Ini yang harus Bapak Ibu garis bawahi pada sore hari ini, bahwa ia dapat menolong kita. Ia dapat membebaskan kita. Ia dapat memberikan kemenangan. Ia dapat memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan masalah yang kita hadapi. Kesempatan sore hari ini di mana kita mau menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa buat diri kita sendiri. Kita berdoa buat saudara-saudara kita yang dalam pergumulan masalah. Datanglah kepada Dia. Sebagaimana firman Tuhan ya di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28 kata-kata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu adalah janji Tuhan. Itu adalah ajakan Tuhan untuk kita datang kepadanya. Ya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biar renungan firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali bahwa kita memiliki Imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Yesus sendiri pernah mengalami pencobaan, ya, menderita pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ia dapat menolong siapa saja, Bapak Ibu, saya dan semua yang mendengarkan renungan firman Tuhan sore hari ini. Janji Tuhan ia dapat menolong kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semuanya. Dan sebentar di mana nanti akan dibagikan pokok-pokok doa melalui WA di grup GB Suryani. Kita ambil bagian bersama-sama untuk menaikkan doa-doa syafaat. Percayalah, Tuhan pasti menolong dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Mari kita mau mendengarkan, menaikkan doa-doa kita dia. Doa firman Tuhan yang kita dengar pada sore hari ini. Bapa Surgawi, Bapa yang kami muliakan dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur buat renungan firman Tuhan, biar meneguhkan iman percaya kami. Dan semakin, oh Tuhan, kami menaruh pengharapan kami kepadamu. Oh Tuhan, kami percaya Engkau peduli dan Engkau merasakan apa yang kami alami saat ini. Dan Tuhan akan menolong kami, dapat menolong kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberikan kemenangan, dan nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan berkati.